Orang di rumah Gadang pun sudah jaga juga. Di sebelah timur fajar sudah menyingsing. Bintang timur yang terkelip-kelip seperti permata intan di antara bintang yang lain-lain mulai pudar cahayanya karena kalah oleh sinar fajar yang kuning jernih sebagai emas yang baru disepuh itu. Tiada berapa lama antaranya kelihatanlah panas matahari menerangi puncak bukit Barisan yang menjadi dinding Danau Manijau di sebelah barat. Panas itu turun ke bawah dengan perlahan-lahan, maka tampaklah sawah dan ladang dan sekalian rumah yang terdiri di kaki bukit Barisan itu. Makin lama panas itu makin menjalar masuk danau. Air yang biru jernih menjadi berkunang-kunang rupanya, dan akhirnya sampailah panas itu ke pinggir danau yang di sebelah timur. Kebetulan Maharaja Siang telah tersembul dari balik bukit Malalak. Hari siang sudah. Ketika itu barulah nyata benar betapa sibuknya orang mandi, menyelam, berenang-renang, dan berkecimpung di dalam danau yang hening jernih airnya itu. Di antaranya anak-anak jualah yang terlalu sibuk, yang terlebih gelumat, karena sesungguhnya mereka itu belum tahu lagi akan kesusahan hidup di dunia ini. Kerap kali biduk si pengail yang melintas dekatnya hampir terbalik karam, sebab gelombang air yang dikacau mereka itu. Meskipun si pengail itu sudah pucat mukanya karena cemas dan berteriak-teriak dengan marahnya, akan tetapi mereka itu berbuat pura-pura tak peduli saja. Mereka itu gelak tertawa-tawa dan kecimpungnya bertambah keras sehingga air berpercikan kian kemari. Makin tinggi hari makin lenganglah di pinggir danau itu. Mereka yang mandi itu sudah balik pulang ke rumahnya, akan melakukan pekerjaannya masing-masing. Asri sudah lama duduk di atas kursi menghadap ke jendela serta mengembus-embuskan asap rokoknya. Sementara itu datanglah ibunya lalu berkata kepadanya, "Asri, pukul berapakah engkau minta datang kemari? Engkau kawanmu di kantor?" "Pukul 1 lohor hari ini, Ibu," jawab anak muda itu dengan takzimnya. "Seelok-eloknya engkau itu engkau jemput dan engkau iringkan kemari sekali tentang orang-orang di kampung kita ini. Biarlah si Ali saja memanggilnya. Dan hendaknya pukul 1 betul orang sudah selesai daripada makan minum dan mendoa. Sudah itu barulah berjalan sekalian perempuan yang akan mengantar sirih ke negeri itu." "Baiklah Ibu, akan tetapi sudahkah siap segala alat perkakasnya?" sahut Asri. "Sudah Asri, sekaliannya telah disiapkan oleh Asna, dan segala karib, baid, ifar, besan kita sudah dipanggilnya belaka. Sebagaimana kau lihat, setengahnya sudah bermalam di sini. Yang lain-lain tentu datang sebentar lagi." "Di mana adikku itu, Ibu?" kata Asri yang tiba-tiba melayang pikirannya. "Ia tengah menyediakan kopi untukmu di dapur." "Sangkanya aku hendak ke kantor juga hari ini?" tanya Asri dengan tersenyum. "Bukan, ia tahu bahwa sekarang hari Ahad, engkau takkan pergi ke kantor. Akan tetapi ia tahu juga bahwa engkau akan segera pergi menjemput teman-temanmu ke Maninjau. Tadi malam," kata ibunya pula demi dilihatnya Asri termenung saja, "Asna hampir tidak tidur sekejap jua. Ia bekerja keras memasak makanan dan penganan untuk perjamuan kelak. Akan tetapi ia tidak berasa mengantuk dan payah rupanya, karena ia sangat suka bekerja bersama-sama dengan si Mariah di Bayur, saudara sebapak kepadaku." "Oh iya, Ibu Mariah yang pengasih itu. Kemarin aku pun dipeluk, diciumnya. Barangkali sangkanya aku masih kanak-kanak jua. Dan tentu saja ia amat kasih kepada Asna." "Siapa takkan kasih kepada anak yang rajin itu, apalagi Ibu Mariah tiada beranak." "Benar anakku, dan sementara engkau ada di Jakarta, kerap kali Asna dibawanya ke Bayur.
Jika tidak aku pesankan, barangkali mau dia menahan Asnah tinggal di sana selama-lamanya. Sampai 3-4 kali aku berpesan menyuruh Asnah pulang kemari, barulah dipedulikannya. Dalam pada itu kopi ditating oleh Asnah ke ruang tengah. Seisi rumah itu mulailah minum bersama-sama sambil bercakap-cakap dengan riangnya. Setelah selesai daripada minum itu, Asri mohon diri akan berangkat dan mereka itu pun mulai menyempurnakan segala keperluan untuk perjamuan pada hari itu. Waktu berjalan juga dengan perlahan-lahan, tetapi tetap pukul 1 sudah berbunyi dan jamu telah banyak hadir di rumah gadang itu. Sejurus antaranya berhentilah bendi 3 buah di halaman. Engku jaksa, juru tulis, dan guru-guru sekolah keluar dari dalam kendaraan itu. Masuk ke dalam rumah itu diiringkan oleh Asri. Mereka itu memberi salam kepada sepangkalan dan kepada segala jamu yang hadir. Salamnya itu disambut orang dengan takzim, dan engku-engku itu pun disilahkan duduk di tempat yang disediakan bagi masing-masing. Karena tak ada jamu yang dinanti lagi, Ibu Mariati membisikkan segala maksud dan cita-citanya kepada penghulunya. Dan penghulu atau kepala kaum itu pun menyampaikan sekaliannya itu kepada seorang orang muda yang dijadikan jenang dalam perjamuan itu. Oleh jenang itu diterangkan pula dengan pidato kepada jamu segala maksud itu, yakni hendak minta syukur kepada Tuhan Rabbul Alamin akan hal Asri sudah tamat sekolahnya, bahkan sudah mendapat pekerjaan pula, hendak mensyukuri pertaliannya dengan Saniah, hendak melepas orang mengantar sirih, dan hendak mohon doa bagi arwah-arwah kaum keluarga yang telah dahulu meninggalkan dunia, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu lalu dibakar kemenyan dan orang alim mulai membaca doa yang diaminkan oleh segala jamu itu. Kemudian sekalian jamu itu pun disilakan menyantap makanan dan penganan yang telah terhidang di hadapan masing-masing dengan beraturan. Sementara jamu laki-laki itu makan, orang perempuan asyik melingkar cerana dan menyiapkan isinya. Perempuan yang akan menjunjung cerana itu, demikian pula orang yang akan mengiringkan dia, sudah siap belaka. Ibu Mariati, kata seorang perempuan, sekaliannya telah siap, sudah bolehkah cerana dijunjung? Demi didengar Ibu Mariati pertanyaan demikian itu, ia pun menoleh ke kiri dan ke kanan. Ia datang kepada Rangkayo penghulu yang tengah duduk bercakap-cakap dengan beberapa laki-laki lain. Mereka itu tidak serta makan dengan jamu sebab rupanya mereka masuk bagian sepangkalan. Rangkayo, Datuk Bendara, katanya dengan takjimnya. Rupanya kerja perempuan selesai sudah. Bagaimana pendapat Rangkayo? Sudah bolehkah mereka itu berangkat? Baik, sahut kepala kaum itu. Tetapi bawa dahulu cerana itu kemari, saya periksa isinya. Sebuah cerana berlingkar dan bertutup dengan delamak kemasan diletakkan orang di hadapan penghulu itu. Maka disingkapkannya delamak itu, lalu diperhatikannya segala isi cerana itu. Ya, lengkap sudah, katanya. Dan kini boleh mereka itu berangkat. Dan akan wakil saya mempersembahkan cerana ini, akan saya suruh Sultan Alam Shah pergi ke sana. Ia boleh berjalan kemudian sedikit daripada segala perempuan itu. Sementara itu perjamuan telah selesai pula, akan tetapi setengah jamu masih duduk di tempatnya masing-masing, bercakap-cakap dengan girang. Istimewa jamu dari Maninjau asyik bertukar-tukar pik dengan Rangkayo Datuk Bendahara tentang masalah adat perkawinan dan lain-lain sebagainya. Engku juru tulis bercerita bahwa dalam 2-3 bulan negeri di darat, perkara mengantar sirih dan bertukar tanda dilakukan oleh pihak perempuan ke rumah orang tua pihak laki-laki. Di sini bagaimana, adakah diadatkan demikian? Tanyanya. Tidak, engku, jawab Datuk Bendahara. Di negeri ini ada adat, siapa melalah, siapa patah.
Artinya kalau pihak laki-laki lebih berhajatkan pertalian dengan seorang perempuan, maka pihak laki-laki itulah yang datang melamar ke rumah pihak perempuan itu. Akan tetapi biasanya atau umumnya pihak perempuanlah yang melamar kepada laki-laki, seperti pada Sultan Bendahara di rumah ini. Sungguh pun demikian, namun perkara mengantar sirih tetap dilakukan oleh pihak laki-laki ke rumah orang tua pihak perempuan. Alamat penduduk negeri ini masih teguh memegang kehormatan galur ibu, kata guru kepala sambil tersenyum dan melayangkan pandang arah ke tempat orang banyak berkerumun. Memang kebanyakan jamu yang lain sudah berdiri dalam lingkungan sepangkalan yang berbaris pada kiri kanan pintu besar, karena mereka itu ingin hendak serta melepas dan menyaksikan upacara sirih turun. Ya, sejurus antaranya beberapa perempuan yang berpakaian indah-indah kelihatannya turun dari atas rumah Ibu Mariati, yaitu orang yang akan pergi mengantar sirih Asri ke rumah tunangannya. Mereka itu diiringkan oleh Ibu Maria yang menyandang sebuah bakul sirih yang memakai kain sarung bugis ungu dan berbaju kurung daripada satin hitam yang bersulamkan benang emas. Kepalanya ditutup dengan celak tenunan silungkang dan pada bahunya tersampai kain bugis halus pula. Di sisinya berjalan seorang anak gadis yang berpakaian cara Nona Elva dengan cantiknya. Anak gadis itu sangat menarik pemandangan orang, bukan karena keelokannya saja, tetapi lebih-lebih karena pakaiannya yang berbeda dengan pakaian teman-temannya. Rasakan tak puas-puas mata orang melihat kepadanya. Demikian kedengaran suatu suara perlahan-lahan dari mulut seorang anak muda yang memandang tenang-tenang kepada gadis itu sampai hilang dari matanya. 100 kali lebih elok adikku itu berpakaian demikian daripada berpakaian cara bangsaku yang tak berbentuk itu. Dan air mukanya lemah lembut itu manis betul. Anak muda itu tidak dapat meneruskan perkataannya sebab bahunya tiba-tiba ditepuk orang dari belakang. Dengan manis orang itu pun berkata kepadanya, "Engku Sultan Bendahara, karena maksud engku sudah berhasil, beri izinlah kami balik ke Maninjau kembali." Bermula Sultan Bendahara itu berdiam diri saja, mulutnya serasa terkunci karena terkejut dan kemalu-maluan. Akan tetapi ia segera ingat akan dirinya pula lalu berkata, "Baik, engku jaksa, saya minta terima kasih banyak-banyak kepada engku, serta engku-engku yang lain juga, sebab telah sudi melangkahkan kaki ke rumah orang tua saya ini." Asri yang telah bergelar Sultan Bendahara itu berjabat tangan dengan segala jamunya, yang mohon diri hendak pulang ke rumahnya masing-masing, dan jamu-jamu orang berpangkat itu diantarkan sampai ke kendaraan yang menunggu mereka itu di halaman. Akan hal perempuan yang berangkat ke negeri itu, sesampai ke sana sekaliannya disambut orang dengan upacaranya. Mereka itu disilahkan orang duduk di kepala rumah sebelah kiri, sedang cerana berlingkar itu diletakkan orang ke hadapan jamu laki-laki yang duduk di kepala rumah sebelah kanan. Kebetulan Sultan Alamsyah sudah hadir pula di situ. Ia bermohon kepada penghulu kaum rumah berukir itu supaya isi cerana itu diperiksanya. Permohonan itu dipenuhi oleh penghulu itu dengan seksama. Dan setelah cerana itu diedarkan kepada sekalian orang yang hadir, dikembalikanlah kepadanya. "Sultan Alamsyah," kata penghulu itu kepada wakil orang rumah gadang itu, "sebagai sudah Sultan lihat, isi cerana ini sudah kami periksa menurut adat istiadat kita. Tidak ada cacat celaknya, sirih dan pinang cukup belaka, jilin dan embalau tidak kurang. Jadi apa-apa yang dimaksud dengan cerana ini niscaya sampai dan berhasil sudah. Pertunangan kemenakan kami dengan Sultan Bendahara sah sudah. Insya Allah hal itu akan kami beritahukan kepada kaum keluarga dan orang sekampung kami, supaya terserah ke bumi dan terbayang ke langit bahwa Asri gelar Sultan Bendahara telah menjadi menantu atau orang semendak kami di rumah berukir. Di rumah berukir ini
Kita pohonkan kepada Tuhan moga-moga pertalian kedua mereka itu kekal selama-lamanya. Sebagai lilin dengan embalau dan sebagai awur dengan tebing, yaitu sandar menyandar, dan sebagainya sirih dengan segala kawannya itu. Demikian pula hendaknya percampuran mereka itu menjadi satu. Mudah-mudahan, jawab Sultan Alamsah, dan makanlah sirih kami itu. Penghulu itu memandang ke muka dan ke kiri kanannya. Segala orang yang hadir itu tersenyum manis saja. Rupanya tidak seorang jua yang pemakan sirih. Sultan, nah maaf. Dan ia pun menyuruh seseorang membawa cerana itu kembali ke bahagian helat perempuan, supaya sirih itu dimakan orang di sana dan isinya yang lain-lain disalin ke cerana di rumah itu. Dan sekarang, katanya pula, oleh karena Sultan menjadi wakil orang di rumah gadang itu, tentu Sultan ada membawa kabar bila gerangan kawin antara kedua kemenakan kita itu akan dilangsungkan. Menurut mufakat yang telah kami putuskan, jawab Sultan Alamsah dengan hormatnya, 3 bulan lagi, yaitu dalam bulan Maulud di muka ini. Akan tetapi kalau perlu mufakat kami itu boleh diubah lagi. Hal itu kami serahkan kepada orang di rumah berukir ini. Sesuai kaji sama dengan cita-cita kita, kata beberapa laki-laki yang lain sambil berpandang-pandangan. Nah, sebagaimana Sultan dengar, kata penghulu itu, kami pun sudah semufakat hendak melangsungkan pekerjaan itu dalam bulan Maulud juga. Jadi kita setuju sudah dalam pada itu. Baiklah, kita sama-sama bersiap lengkap. Sekarang engkau lebay, katanya pula sambil menoleh kepada seorang orang tua yang duduk di sisinya. Engkau bacalah doa selamat akan mengunci perundingan kita ini. Sementara itu jamu-jamu perempuan dilayani oleh Rusia dengan budi bahasanya. Duduk mereka itu diaturkannya baik-baik di tempat yang laik baginya masing-masing. Lebih-lebih Ibu Mariah dan Asnah keduanya diajak makan sirih sambil bercakap-cakap dengan manis. Tengah mereka itu asik mengadu ujung lidah itu, datanglah Rangkayo Saleah. Dan Saniah kedekatnya lalu memberi salam kepada jamunya itu dengan senyum simpul yang dibuat-buat. Keduanya duduk bersimpuh di hadapan Ibu Mariah. Air mukanya tiada jernih sekali-kali. Tutur katanya tertahan-tahan, alamat mereka itu sangat menahan hati. Sekali-kali mereka itu memandang kepada Asnah dengan sudut matanya yang tajam, melukai hati jantung anak gadis itu. Sekalian hal itu nyata kepada Rusia, amat sedih hatinya melihat pekerti bunda dan adiknya itu, akan tetapi hendak diapakannya. Ia tidak berdaya bertentangan dengan kedua makhluk bangsawan tinggi itu, melainkan supaya jangan tampak di matanya cedera yang akan menyayukan hati kelak. Dengan segera ia mohon diri akan menyediakan penganan dan minuman. Sejurus antaranya penganan itu pun dihidangkan orang. Setelah siap semuanya, disilahkan oleh Rusia jamu itu minum. Ibu Mariah, Adinda Asnah, dan jamu sekalian, katanya dengan suara yang lemah lembut. Rupanya menating selesai sudah. Penganan dihidangkan dan air dituang, meskipun tidak sepertinya. Adalah maksudnya hendak dimakan dan diminum jua. Silahkan sanak saudara. Nah, Ibu Mariah, ayu, adikku Asnah, minumlah dan... Perkataan Rusia diputuskan oleh Rangkayo Saleah demikian. Yang mana aku panggilkan Asnah, Rus? Noni muda ini. Rangkayo Saleah memandang kepada Asnah yang telah pucat warna mukanya dengan sekonyong-konyong. Sangkaku, ini Noni anak tuan kemendur meninjau. Ia serupa betul, lebih-lebih pakaiannya dengan Noni anak tuan Johansen yang kerap kali datang kemari dahulu. Yakni semasa beliau Tuanku Laras masih memegang jabatan. Demi didengar orang perkataan demikian, sekaliannya pun berdiam diri dan tercengang-cengang. Ibu Mariah terenganggak mulutnya, ingatannya terbang kemana-mana. Asnah yang telah pucat itu segera menundukkan kepalanya, dengan sedapat-dapatnya ditahannya hatinya dan air matanya.
Hati Saniah amat suka rupanya air mukanya berseri-seri dan senyum bengis bermain di bibirnya. Tak tahu akan nasib diri, katanya dalam hatinya. Awa anak budak belian, ndak berpakaian cara Belanda pula. Pongah, gaduh, sombong. Sedangkan aku yang berijazah HIS, tidak, cis, kata dia dalam hatinya. Dengan kemalu-maluan dan sedih, Rusiah berkata pula, bukan bunda, mengapa bunda akan sesat kepada Asna? Adik Sultan Bendahara bakal ipar Saniah. Oh begitu, patut bunda sesat, jadi jangan salah terima kepadaku. Sebab sangkaku Kamariati tidak beranak perempuan, anaknya hanya seorang laki-laki saja. Benar, kata Ibu Mariah dengan tiba-tiba dan kuat-kuat sambil menahan hati. Perkataan Rangkayo benar sekali. Oleh karena kakak Mariati tidak beranak perempuan, maka Asnah ini diambilnya jadi anak angkatnya. Akan tetapi kami tidak menyangka dia anak angkat lagi. Ia anak kandung kami, Semarak Rumah Gadang. Dan karena ibunya belahan kakak Mariati juga, Asnah inilah kelak yang berhak menerima pusaka orang di Rumah Gadang itu. Kalau begitu, ada juga kiranya ipar Saniah. Ya, baru sekarang aku ingat, ibunya Sabariah yang jadi di rumah redung itu, bukan? Kata Rusiah mengetengahi percakapan itu dengan lekas. Ia memberanikan dirinya akan memutuskan perkataan bundanya supaya jangan terjadi cedera yang lebih hebat kelak. Sudah bunda, wahai Ibu Mariah, adikku Asnah, tak usah dipedulikan perkataan bunda itu. Pandanglah saya ibu, adikku, dan minumlah ya sanak saudara sekalian. Rupanya ia berkata demikian dengan sungguh-sungguh hatinya, pada air mukanya dan cahaya matanya terbayang permohonannya. Perkataan dan permintaan Rusiah yang budiman itu adalah menjadi sitawara si dingin kepada segala jamu itu. Hati mereka itu menjadi agak sabar dan tenang dengan tidak berkata-kata sepatah jua. Mereka itu pun mulai memegang cangkir kopinya masing-masing, lalu minum sereguk. Penganan dimakannya sedikit seorang. Setelah itu mereka itu pun membasuh tangan. Rangkayo Salea, kata Ibu Marliah dengan sabar dan perlahan-lahan. Oleh karena maksud kita sudah sampai, penganan Rangkayo sudah melepaskan lapar kami dan air telah menghilangkan dahaga kami. Sekarang kami mohon diri hendak pulang ke Rumah Gadang kembali. Kami minta terima kasih banyak-banyak akan budi baik Rangkayo, akan mulut manis Rangkayo. Mudah-mudahan upacara penyambutan di sini jadi suri teladan bagi kami dan takkan kami lupakan selama-lamanya. Selamat tinggal. Dengan tidak menantikan jawab lagi, segala jamu itu pun bangkit dari kedudukannya lalu berjalan ke pintu. Di kepala tangga, tangan Ibu Mariah dan Asnah dipegang erat-erat oleh Rusiah sambil ia berkata dengan sedih dan bermohon. Wahai ibu dan adikku, saya berharap sungguh-sungguh agar hal tadi itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Buanglah ke lautan besar. Ibu dan adik bukanlah maklum jua akan pekerti bunda saya. Ya anakku Rus, jawab Ibu Mariah. Insya Allah kami pun tahu membedakan tepung dengan kapur. Tambahan pula kami tidak menaruh dendam sekali-kali. Senangkanlah hati anak, yang buruk takkan kami pakai dan takkan terberita kepada siapapun. Sekali lagi selamat tinggal anak. Tangan kedua jamu itu dilepaskan oleh Rusiah dan setelah memberi salam kepada segala orang sepangkalan, jamu-jamu itu pun berjalan terus keluar pekarangan. Mereka itu diturutkan oleh Rusiah dengan matanya dan dengan pikirannya yang berkacau. Sedih tak terperikan. Wahai katanya, alamat buruk yang kukhawatirkan terbayang sudah. Aku tahu jiwa Asri kalau hal itu diketahuinya.
Ketika Rusiah berpaling dan masuk ke dalam rumah, Jamu sudah jauh di tengah jalan. Mereka itu tidak berkata-kata sepatah jua, serta menjinjit celana kosong berganti-ganti, sekaliannya berjalan cepat-cepat sebagai dikejar hantu kubur. Rupanya pikiran mereka itu amat terganggu oleh hal yang tak disangka-sangkanya akan terjadi dalam perjamuan yang sedemikian. Ketika mereka itu telah hampir sampai ke rumah Gadang pula, lalu diingatkan oleh Ibu Maria dengan sangat dan tegas bahwa mereka tidak boleh mengabarkan percederaan itu kepada orang lain. Lebih-lebih kepada Ibu Mariati dan Asri tidak boleh sekali-kali, melainkan hal itu harus dirahasiakan benar-benar. Mereka itu pun berjanji tidak menyimpan rahasia itu selama-lamanya. Ketika sekalian perempuan itu tiba di gerbang rumah Gadang pula, hari sudah petang. Matahari hampir terbenam, hilang di balik bukit barisan. Cahayanya tidak terik lagi sebab sudah terpaksa melalui lapisan udara yang amat tebal di atas muka bumi. Tidak silau lagi mata menentang Maharaja Siang yang hendak masuk ke peraduannya itu. Tokohnya yang bulat sebagai ringgit itu kelihatan dengan nyata dan terang. Warnanya merah sebagai darah, kata orang yang percaya akan tahayul. Hal itu memberi alamat yang tidak baik. Dengan takut dan ngeri, mereka itu pun berkata lama sendirinya, "Aduh, di mana pula gerangan orang mati berdarah?" Kepada Asri lain pula pengaruh cahaya itu. Ia tengah berdiri beserta ibunya di jendela ketika tampak olehnya segala perempuan itu berjalan masuk pekarangan. Tersilaplah darahnya. Asnah kelihatan berjalan perlahan-lahan di sebelah kanan Ibu Maria. Cahaya yang merah itu menyaputi tubuh anak gadis yang lampai itu sebagai api yang bernyala-nyala. Rambutnya yang tebal dan hitam sebagai dawat itu berkilau-kilauan seperti logam, dan baju gaunnya yang putih itu terang benderang dalam sinar yang merah itu. Matanya yang indah itu memandang kepadanya dan ibunya dengan luyu suram, tenang dan ganjil. Rupanya ia ada mengandung suatu hal yang amat musyil. Pada air mukanya yang hening jernih itu pun terbayang kesedihan hatinya. Tetapi setelah ia dekat kepada Asri, ia pun membeliakan matanya sebesar-besarnya. Ketika itu tidak tampak lagi kesedihan dan kemasgulannya. Pada pemandangan Asri adalah dia sebagai seorang bidadari yang baru turun dari kayangan. Dan sebagai hal mata gadis itu, hati Asri pun telah terbuka pula. Dengan sekonyong-konyong terbitlah suatu perasaan yang sangat berbahagia di dalam jiwanya. Apa sebabnya maka demikian, ia tidak tahu sekali-kali. Dengan tidak mengindahkan segala orang yang hadir, ia pun berlari-lari ke pintu akan menyongsong adiknya itu. Malu dan segan tidak teringat lagi olehnya ketika itu. Kegembiraannya telah memaksa dia melakukan adat cara barat pula. "Apa kabar Asna?" katanya dengan kuat serta memegang tangan anak gadis itu. Untung ketika ia hendak mencium dahi bidadari itu, Ibu Maria berkata senyum manis, sedang Asna undur selangkah ke belakang dengan kemalu-maluan. "Asri, sebagai tak ada orang yang sekasih engkau kepada adiknya." Ibu Mariati tertawa gelak-gelak serta berpaling kepada perempuan lain-lain yang telah naik ke atas rumah. Geli hatinya melihat kelakuan anaknya yang kebudak-budakan itu. Perempuan yang lain-lain itu pun menertawakan Asri belaka. Asri merah padam warna mukanya. Bermula ia hendak marah kepada mereka itu, tetapi kemudian segera terasa olehnya kesalahannya. Ia berdiam diri serta menundukkan kepalanya. Sejurus antaranya ia pun memandang ke muka pula dan berkata dengan lucu serta tertawa, "Akan tetapi hampa." "Benar-benar," ujarnya. "Saya sudah salah. Maaf ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian. Sangka saya masih di Jakarta, di negeri yang bebas," kata Asri. Rupanya karena kebesaran hati beroleh tunangan bagus, kata seorang perempuan. "Sultan Bendahara sudah lupa akan kita sekalian. Di barat, di rumah bola." Hihihi. Riuh rendah bunyi tertawa mereka itu. "Barangkali," kata Asri serta tertawa pula, "di rumah
Di rumah tunangan? Betul, Asri, kata Ibu Mariah dengan senyumnya. Tunanganmu elok sekali, dan iparmu sangat halus budi bahasanya. Syukur. Dan adakah berkenan dia kepadamu, Asna? Tanya Asri kepada adiknya yang berubah-ubah warna mukanya, sebentar pucat dan sebentar merah suram. Demi didengar Asnah perkataan Asri, demikian hatinya pun ditahannya benar-benar dan dimaniskannya air mukanya. Ia berkata dengan senyumnya, Kak Sania berkenan sekali kepada saya, Kanda, cantik dan sopan santun. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga-moga pertunangan Kanda dengan dia selamat sampai kepada akhirnya. Bagus, cantik, dan adakah seperti saya ini? Bagus, cantik, dan adakah seperti saya ini? Kata Asnah. Demikian sekalian perempuan itu tertawa-tawa pula sehingga malu Asri tadi itu terlipur sudah. Apabila karena Asnah pun ikut tertawa jua. Akan tetapi tertawanya itu sebagai bunyi pantun. Maninjau berpadi masak, batang kapas bertimbal jalan, hati risau dibawa gelak, bak panas mengandung hujan. Sesungguhnya hati Asnah remuk redam sebagai kaca jatuh ke batu hanya karena ia pandai bermain budi saja. Maka hal itu sebagai tak nampak pada air mukanya. Akan tetapi dewasa itu hampir-hampir tak dapat lagi ia menahan diri. Iblis sudah datang menyorong-nyorong dan memanaskan darahnya. Bencana. Rangkayo Saleah yang sangat hebat itu telah menyayat-nyayat hati jantungnya. Dan hal itu pun bertambah pula dengan suatu perasaan lain yang lebih berbahaya akan sukmanya. Batang lehernya sudah bengkak hendak menangis, air matanya hampir keluar. Dengan segera ia bermohon hendak pergi ke kamarnya dengan dalih hendak menukar pakaiannya. Akan tetapi baru ia sampai ke dalam kamar itu, dikuncinyalah pintu dari dalam. Ia merebahkan dirinya di atas kasur, menangis sedan-sedan serta menyembunyikan mukanya ke bantal. Aduh hei, aduh, katanya, sampai hati Rangkayo Saleah memberi bencana kepadaku di hadapan orang banyak. Rupanya begitulah pandang orang bangsawan kepada orang yang hina seperti aku ini. Apakah kesalahanku kepadanya? Maka ia sebagai membalaskan dendam sedemikian. Saniah pun bukan main tajam matanya memandang kepadaku. Wahai, apalah jadinya diriku ini bercampur dengan dia kelak? Berapa lamanya Asnah menyadari untung demikian tidak diketahuinya. Entah ia menangis kuat-kuat, entah perkataannya terdengar oleh orang, dan entah ia tertidur sekaliannya itu tidak diingatnya. Dengan tiba-tiba ia terkejut dan bangkit duduk dari ketidurannya karena terdengar olehnya pintu kamarnya diketuk orang perlahan-lahan. Ketuk itu diiringi oleh suara orang berseru dengan lemah lembut. Asna, di mana engkau? Bukakan pintu. Gadis itu berdiri serta memasang telinganya demi diketahuinya bahwa yang berseru itu tiada lain daripada Ibu Mariah. Ia pun berkata dengan suara yang tertahan-tahan, Saya ada di sini, Ibu. Betul, saya tertidur karena kepala saya sakit. Akan tetapi tunggu sebentar, saya berkemas dahulu. Baiklah, jawab Ibu Mariah dengan sedih. Ia sudah maklum akan hal anak gadis itu. Wahai anak yang malang, katanya dalam hatinya. Dan lekaslah keluar, Asna, serunya dengan kuat-kuat. Mari kita makan, sudah agak larut malam rasanya. Astaga, kalau begitu hari sudah pukul. Ya, baiklah Ibu, segera saya datang, kata Asna.
Setelah berkata demikian, Asnah pun segera menukar pakaiannya dengan pakaian sehari-hari di dalam rumah. Mukanya dicucinya dengan rambutnya disisir dan disanggulnya baik-baik. Kemudian dipakainya bedak harum tipis-tipis sekadar penambah cahaya mukanya. Ia berdiri di hadapan cermin besar dan ketika tampak olehnya bahwa wajahnya sudah segar sebagai bunga yang baru kembang pula, perasaannya pun senang sedikit. Niscaya peri keadaannya yang sebenarnya takkan diketahui orang, hanya matanya agak balut. Tetapi hal itu takkan membuka rahasianya, malah balut sedemikian akan menambah terang cahaya matanya. Dengan tersenyum dibukanyalah pintu kamarnya. Ia pun berjalan ke ruang tengah mendapatkan Ibu Mariati, tengah duduk bercakap-cakap dengan adiknya. "Ya datang anakku," kata seorang daripada kedua perempuan itu, demi dilihatnya Asnah sudah bersimpuh di hadapannya. "Rupanya saya tertidur sesudah berjalan siang hari tadi itu. Badan penat-penat dan kepala saya berasa pusing. Akan tetapi sekarang sudah baik kembali," kata Asnah. "Syukur, syukur," kata kedua ibu itu. Pada itu makanan sudah dihidangkan oleh Ibu Liah. Dan Asri sudah datang dari surau. Mereka pun makan bersama-sama. Sekalian jamu sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian seisi rumah beramah tamah dengan riang gembira. Ibu Mariati amat pandai memilih kata-kata yang berfaedah dan menghiburkan hati. Dan Asri amat pandai bercerita dengan lucu dan jenaka. Dengan demikian tertawa orang riuh rendah bunyinya. Pukul 12 tengah malam sudah berbunyi, akan tetapi mereka itu sebagai tak hendak tidur rupanya. Lebih-lebih Asnah merasa akan jauh lebih senang duduk berhandai-handai semalam-malaman itu daripada berbaring di tempat tidur seorang diri dengan mata yang tak dapat dipejamkan. Siapa yang mengetahui halnya sedemikian itu? Hanya Ibu Maria seorang saja. Kalau ia tidak akan berangkat ke Bayur keesokan harinya, niscaya kehendak batin anak gadis itu diperkenankannya. Katanya, "Hari sudah larut tengah malam, saya hendak pulang ke Bayur besok pagi." "Sudahlah, mari kita tidur," kata Ibu Maria. "Sebentar lagi Ibu, percakapan kita sedang amat enak dan sedap," ujar Asnah. "Mata saya belum mengantuk lagi." "Tentu saja engkau tidak mengantuk," kata Ibu Mariati dengan senyumnya, "sebab engkau tadi sudah tidur 2 jam lamanya." "Kalau begitu engkau curang sekali Asnah," kata Asri seraya tertawa-tawa. "Jadi baiklah kita tidur," kata Ibu Maria sambil memandang kepada anak gadis itu dengan lemah lembut. "Dan karena saya hanya semalam ini lagi akan tinggal di sini, saya ingin sekali hendak tidur bersama-sama dengan engkau, nak." "Dengan segala suka hati, Ibu," jawab Asnah dengan riang gembira. Tiap-tiap orang sudah pergi ke tempat tidurnya, sedang Ibu Maria sudah masuk ke kamar Asnah dengan mengunci pintu dari dalam. Sesudah itu, ia pun duduk di atas kursi sambil memandang kepada Asnah yang duduk termangu-mangu di pinggir kasurnya. "Asnah," katanya dengan perlahan-lahan, demi diketahuinya bahwa orang sudah sunyi di rumah gadang itu, sambil mengingsut kursinya ke dekat anak gadis itu. "Sebenarnya siang hari tadi aku hendak berbincang dengan engkau, akan tetapi belum ada waktu yang baik lagi. Kini karena kita sudah tinggal berdua saja, bolehkah kita bertutur dan berunding dengan tenang?" Asnah terkejut daripada pikirannya yang sedih dan rawan itu, lalu tersenyum dengan tak tentu wujudnya. "Saya sangka Ibu telah mengantuk," katanya, "dan sudah hendak tidur." Anakku, aku tidak lekas lelah. Aku berkata hendak lekas tidur tadi itu cuma akan jadi dalih supaya kita dapat berunding bermuka-muka sebagai sekarang ini. Sesungguhnya perihal yang terjadi di negeri itu ngeri sekali. Alamat tak baik agaknya. Dahulu aku cuma kenal kulit saja akan Rangkayo Saleah itu.
Aku sudah mendengar kabar jua tentang kesombongannya, tetapi tidak aku indahkan. Sekarang baru aku ketahui benar-benar siapa Rangkayo Saleah itu dan bagaimana feel pekertinya. Rangkayo Saleah bangsawan tinggi, Ibu. Ia adik raja, segala makhluk yang lain-lain dipandangnya rendah, hina dan tidak beradat. Lebih-lebih akan saya ini, benar sebagai katanya tadi itu, anak budak, hamba orang, kata Asnah kepada Ibu Maria. Diam Asnah, perkara itu jangan kau sebut-sebut juga. Bangsa hamba sahaya tidak ada di negeri kita ini. Manusia sebangsa belaka, sama-sama hamba Allah. Dan menurut adat engkau belahan rumah gadang ini. Kalau punah orang di sini, mudah-mudahan jangan hendaknya. Kalaulah yang berhak atas pusaka rumah gadang ini dan segala harta di sini, sebagai kukatakan di negeri tadi itu, jadi tak usah engkau berasa hina karena perkataan yang kurang senonoh itu. Biasanya jua gajah terdorong oleh gadingnya, besar hati karena beroleh menantu, melupakan dia akan daratan. Hanya sebuah yang sangat menyedihkan hatiku. Serasa takkan berhasil baik cita-cita kita. Tali yang telah kita persambungkan itu takkan teguh agaknya. Mengapa begitu, Ibu? Tanya Asnah dengan terkejut. Akan berbahayakah hal itu kepada Kanda Asri? Biar Rangkayo Saleah beradat sekeras itu. Tetapi bukankah adatnya itu takkan mengenai diri saudara saya? Bukankah Asri dan Saniah tidak akan tinggal di rumah berukir itu apabila mereka telah kawin? Benar, adat yang keras dan kaku itu akan tinggal di rumah berukir itu. Akan tetapi engkau harus ingat bahwa bertunangan itu artinya mengadu basa-basi antara orang rumah gadang ini dengan orang rumah berukir itu. Yang dipertunangkan itu bukanlah Asri dengan Saniah saja, melainkan kaum di situ dengan kaum di sini juga. Tambahan pula air cucuran atap itu jatuhnya ke pelimbahan juga. Sampai sekarang ini aku belum kenal benar lagi kepada Saniah. Akan tetapi tadi sudah dapat aku memperhatikan dan menimbang-nimbang perangainya. Dengan segera Asnah memandang kepada Ibu Maria itu. Dan tidak berkenankah Ibu kepadanya? Sangka Ibu takkan beruntungkah percampuran Kanda Asri dengan gadis itu? Ibu Maria tersenyum dengan halus. Pertanyaanmu itu ada dua sejalan, anakku, dan keduanya tidak mudah akan dijawab. Akan tetapi biarlah ku coba juga menjawabnya. Pertama-tama, adakah berkenan aku kepada Saniah itu? Berkenan. Mengapa tidak? Ia bagus, senyumnya manis dan menarik hati. Akan tetapi matanya sangat tajam dan bengis rupanya. Hanya aku tak tahu tabiatnya. Sangkaku ia pandai sekali menyembunyikan perasaan hatinya. Dan aku tak dapat mengatakan dia ada bersifat dermawan. Ah, Ibu, kata Asnah seraya mengernyitkan alis matanya. Dan apa-apa yang tak kukatakan, Asnah, kata Ibu Maria pula serta memandang kepada anak gadis itu dengan tenang. Engkau sudah tahu juga, sebab engkau sendiri tentu telah mengadakan suatu pertimbangan tentang diri anak gadis itu. Dan timbangan engkau itu pun sesuai dengan timbanganku. Sudah tampak olehku pada pandanganmu yang sayu itu. Warna muka Asnah merah. Saya Ibu, katanya kembali. Iya, jawab Ibu Maria seraya memegang tangan Asnah erat-erat. Meskipun engkau tak berkata-kata, aku mengerti juga akan hatimu. Engkau kenal akan Asri dan engkau tahu bahwa perasaannya dalam sekali. Walaupun ia rupanya terlalu kurang pikir, engkau tahu bahwa ia harus mempunyai seorang istri yang pandai menghargai dirinya, pandai membawakan peranginya, dan pandai pula menawan hatinya. Sehingga ia tak usah lagi mencari tempat hati pada ikhwani yang lain-lain. Jadi nyata kepadamu bahwa engkau dan aku adalah ada menaruh bimbang bahwa benda yang dicari itu takkan didapat Asri pada diri Saniah itu.
Dan pertanyaanmu yang kedua, akan berbahagiakah percampuran Asri dengan gadis itu atau tidak? Hei anakku, hal itu takkan mungkin dapat ditentukan lebih dahulu. Tak seorang jua yang dapat mengetahui takdir. Di dalam perkawinan kerap kali terjadi hal ihwal yang tidak disangka-sangka, berlainan sekali dengan yang diharapkan. Celaka hidup niscaya tak akan lepas terasa oleh Asri. Senantiasa ia akan memikirkan bagaimana jalannya supaya ia dapat hidup dengan berbahagia. Hanya ia akan berasa celaka jika sesudah kawin itu ia bertemu dengan seorang perempuan lain yang sungguh-sungguh dapat dicintainya, dan perempuan itu pun takkan tercapai olehnya lagi, sebab engkau maklum, meskipun adat dan agama kita mengizinkan seorang laki-laki beristri 3-4 orang perempuan, ia sendiri takkan suka mempergunakan izin atau kesempatan itu. Jadi jika ia sudah kawin dengan Saniah, takkan sudi ia menambah istrinya seorang lagi. Ia jijik melihat orang yang beristri lebih daripada seorang. Didikannya dan pergaulannya dengan orang barat rupanya sangat berpengaruh kepada batinnya. Pro-monogami, anti-poligami katanya. Itu sebabnya maka ia mesti berlaku ingat-ingat sekali memilih istri. Ia selalu mencari tempat hatinya, tapi sampai sekarang ini pun tidak diperolehnya. Akan Saniah itu, sepanjang timbanganku, dia takkan dapat dicintainya dengan sepenuh hatinya. Akan tetapi, apa sebabnya maka diterimanya permintaan orang tua gadis itu? Tanya Asnah dengan tiba-tiba. Rupanya karena ia sudah hampir putus asa, jawab Ibu Mariah dengan perlahan-lahan. Oleh karena tak berlaku cita-citanya yang mula-mula, kini ia hendak mencoba perkara yang kedua. Berharap moga-moga cinta timbul sesudah kawin dalam percampuran. Demikian pendapat Ibu? Tanya Asnah sambil menggelengkan kepalanya. Saya kira Kanda Asri telah memilih Saniah di antara beberapa orang gadis yang dihadapkan kepadanya. Tak ada paksaan, dan Saniah yang lebih menarik hatinya, Ibu. Ia sebelum diselidikinya benar-benar tingkah lakunya, feel peranginya, sebagaimana dikehendakinya dalam pergaulan yang agak lama dan bebas. Pilihannya itu hanyalah berdasarkan pertimbangan. Dari jauh saja menurut adat kebiasaan kita, anakku. Jadi, Kanda Asri sudah salah memilih? Tanya Asnah dengan gairah. Mungkin karena banyak ragu, akan tetapi tak usah kita perundingkan perkara yang sulit, berbelit-belit dan berlingkar-lingkar itu. Makin direntang panjang, makin kusut dan mengacaukan pikiran. Sekarang aku hendak bertanya kepadamu, bagaimana pikiranmu tentang Saniah itu? Demi didengar Asnah pertanyaan yang demikian itu, warna mukanya pun berubah menjadi muram. Sebagaimana timbangan ibu tadi, katanya. Begitu pula pikiran saya, sangka saya Saniah tidak lurus. Ia sangat benci kepada saya, tetapi bagaimana jua pun, saya harus berlaku baik kepadanya. Asri berharap supaya Saniah saya pandang sebagai saudara saya, sebagai dia sendiri. Ibu Mariah mengangkatkan kepalanya serta berpikir-pikir, kemudian katanya, tentu saja begitu hendaknya, sebab engkau akan tinggal serumah dengan dia. Aku yakin bahwa engkau akan berusaha sedapat-dapatnya mengadakan damai di dalam rumah. Benar, Ibu, dari pihak saya tentu takkan datang percederaan. Aku maklum, anakku, akan tetapi damai itu harus datang dari kedua belah pihak. Barangkali akan datang waktunya kelak orang di rumah gadang ini berhajatkan hidup sentosa dan damai. Dalam hal itu hanya seperkara saja yang dapat kau lakukan, yakni keluar dari sini. Jangan engkau terkejut, Asnah. Aku tahu betul bahwa engkau berhak sungguh tinggal di rumah ini dan hatimu terikat di sini. Akan meninggalkan keluarga di sini tentu engkau tak sampai hati. Akan tetapi entah bagaimana jalan pikiran setengah manusia sekarang ini, aku tidak tahu. Orang yang memanggakan dirinya beradat
sengaja melanggar adat itu, yakni mau menerima perjanjian. Anaknya mengikuti suaminya diam di rumah ibunya, padahal adat yang dibanggakan itu menentukan si suami harus tinggal di rumah si perempuan. Apa sebab demikian pendiriannya? Entah, tentu ada berudang di balik batu. Oleh sebab itu, anakku, pada suatu ketika tak dapat tiada engkau harus dan mesti berangkat jua dari sini. Dalam hal itu, pintu rumahku selalu terbuka bagimu, Asna. Engkau akan kuterima di sana dengan segala sukacita. Kalau terjadi demikian, engkau akan datang kepadaku sebagai anak kandungku yang manis, bukan? Anak gadis itu sangat terharu hatinya dengan segera dipegangnya tangan orang itu, lalu dibawanya ke bibirnya yang gemetar itu. Ya ibu, yang pengasih lagi penyayang, katanya dengan sayu rawan, sambil berpikir betapa senang hatinya jika ia dewasa itu dapat bermohon kepada perempuan yang dermawan itu. Bahwa aku sekarang jua ibu, sebab aku sangat takut melihat Saniah masuk ke rumah gadang ini sebagai istri Asri kelak. Akan tetapi ia tak dapat dan tak mau berkata demikian, melainkan ditutupnya saja mulutnya. Meskipun ia mengerti betul bahwa Ibu Maria tahu segala kesedihan hatinya, tambahan pula jika Asri sudah kawin, niscaya Ibu Mariati lebih berhajatkan dia daripada sekarang itu. Tidak, ia tidak boleh memikirkan dirinya sendiri, takkan baik atas dirinya jika ia lari dewasa itu. Ketika ia sudah dapat menggagahi dirinya pula, ia pun berkata dengan sungguh-sungguh hatinya, Saya tak dapat mengatakan kepada ibu bagaimana besar terima kasih saya akan kebaikan ibu, dan saya takkan lupa akan perkataan ibu kepada saya pada malam ini. Akan tetapi selama Ibu Mariati masih berhajatkan saya, haruslah saya tinggal di rumah gadang ini. Jika ia telah diambil Allah daripada kami, niscaya ketika itu akan saya ingatlah janji ibu itu. Dan dengan perjanjian pula, yakni kalau saya tidak berguna kepada Asri lagi. Rambut anak gadis yang ikal dan berombak-ombak itu diraba-raba oleh Ibu Maria dengan kasih sayangnya. Nah, anakku, katanya, seraya meraih badan Asnah ke dadanya, mencium pipinya yang halus licin itu. Apa yang dapat kukatakan kepadamu sudah kekeluarkan semuanya. Dan kini marilah kita serahkan kepada Tuhan apa-apa yang hendak akan terjadi kelak. Tetap suci, gembira, dan waspada, insya Allah. Ya, sebab hari sudah larut tengah malam, baiklah kita tidur dengan tenang. Meskipun bencana yang terjadi di negeri itu sangat hebat adanya, tetapi perkara itu dirahasiakan orang benar-benar. Sedikit pun tidak terbuka kepada orang lain, lebih-lebih kepada Ibu Mariati dan Asri. Bencana itu disembunyikan orang sehilang-hilangnya. Yang disebarkan orang hanyalah bahwa perjamuan itu berlaku dengan baik dan selamat. Pertunangan Asri dengan kemenakan Tuanku Laras pensiun sudah sah, telah dilakukan menurut adat kebiasaan. Semenjak itu, Asri sudah kerap kali dijamu oleh kaum keluarga orang di rumah berukir itu, baik belahan yang dekat, baik pun belahan yang jauh menjamu Asri belaka. Perjamuan itu baik sekali wujud dan maksudnya, yakni akan memberikan kesempatan kepada Asri untuk berkenal-kenalan dengan karibaid tunangannya, supaya ia tahu rumah tangga mereka itu. Kebalikannya, dalam perjamuan itulah pula mereka itu dapat mengamat-amati tingkah laku fil perangi bakal menantu atau bakal iparnya, dan ketika itu jua mereka dapat mengetahui adakah dia disukai orang atau tidak. Sebab sesungguhnya datang ke perjamuan semacam itu tidak dilazimkan seorang saja, melainkan harus berteman 3-4 orang sekurang-kurangnya. Dan teman-teman itu harus orang baik-baik. Jadi kalau ia datang seorang saja, alamat ia kekurangan kawan atau tidak disukai orang. Banyak orang yang putus pertunangannya karena kesalahan dalam perjamuan itu.
Akan asri, teman-temannya tidak kurang semuanya orang baik-baik dalam negeri itu. Kadang-kadang diajaknya juga kawan-kawannya di kantor ke perjamuan itu. Adat dan tertibnya dalam lat itu pun amat baik. Sekalian orang yang dikunjunginya memuji dia belaka. Mereka itu berkata amat beruntung Saniah beroleh tunangan yang elok, bertertib dan mulia itu. Tak membeda-bedakan bangsa, ia pandai berkata-kata dengan siapapun jua, pandai memilih kata-kata yang halus, yang sedap didengar telinga orang dalam perjamuan adat basa-basi itu. Dan terkadang-kadang tak lupa ia mencampur percakapannya dengan senda gurau yang sopan, yang tak kurang menjadikan orang tertawa gelak-gelak. Sekalian kebaikan itu dipujikan orang kepada kebijaksanaan Ibu Mariyati belaka, ia dapat mematut anaknya. Asri yang bermula dikhawatirkan masyarakat akan berlagak ke Belandaan, segera kelihatan pandai jua menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan umum. Sekalipun cita-citanya sendiri tiada pernah dilepaskannya. Pada suatu hari ketika Asri balik dari kantor, dikabarkan oleh Ibu Mariyati kepadanya bahwa hari Ahad di muka ia dipanggil mentuanya akan berjamu ke rumahnya, yaitu 2 hari lagi. Dan pada hari itu juga segeralah ditentukan Asri siapa yang patut diajaknya ke sana, maka dipilihnya 2 orang yang masih bujang dan 2 orang yang sudah kawin. Di antaranya termasuk Hasan Basri, saudagar muda di Kutaraja yang masih ada jua di kampung dewasa ini. Setelah tiba waktu yang tersebut, maka keempat mereka itu pun hadirlah di rumah gadang itu. Sekaliannya berpakaian yang indah-indah dan mahal-mahal harganya. Pukul 1 lohor mereka itu pun berangkat dari situ. Akan tetapi baru sampai ke pintu, Asnah berseru kepada Asri demikian, "Kanda Sultan Bendahara sirih lupa." Asri tercengang agak marah rupanya sebab dipanggilkan gelarnya. "Oh iya," kata Ibu Mariyati tersenyum, "hampir ketinggalan. Adat yang seperlu-perlunya nyaris engkau ditertawakan oleh mentuanya, Sultan Bendahara." Dengan segera diberikan oleh Asnah sebungkus sirih selengkapnya kepada saudaranya yang marah karena digelari itu. Tapi bungkusan itu diambilnya jua lalu digenggamnya di tangan kiri, dan ia pun mulai berjalan beserta keempat temannya itu. Sampai hilang dari pandangan mereka itu diturutkan oleh Ibu Mariyati dan Asnah dengan matanya. Pada air muka dan cahaya mata orang itu terbayang sukacitanya, dan pada sinar mata dan gerak bibir anak gadis itu tampak kesedihan hatinya. Sesampai ke negeri mereka itu disambut orang dengan upacaranya, lalu disilakan duduk di atas kasur yang beralaskan lapik berlambak, yaitu pandan putih yang amat halus anyamannya dan berbilaikan kain merah. Di hadapan mereka itu sudah terletak tempat rokok dan cerana yang berisi sirih selengkapnya. Rumah berukir itu sudah terhias seelok-eloknya, lain daripada keadaan sehari-hari. Sekelilingnya di tepi dinding sudah terbentang kasar, dan di ruang tengah sudah terhampar permadani yang permai. Kursi dan meja telah diatur baik-baik di atasnya, tetapi tidak untuk diduduki jamu pertunangan. Adat lebih memuliakan jamu itu duduk seperti dilukiskan di atas. Tirai dan kelambu, kain, pintu dan lain-lain sudah terpasang, sekaliannya itu daripada kain dan kasa yang berbunga-bunga dan amat permai rupanya. Tentang tiap-tiap ruang tergantung lampu di loteng, dan di antara tiap-tiap pintu kamar ada cermin besar yang jelas kelihatan dari halaman. Gambar dan lukisan yang indah-indah tidak kurang dan tergantung di dinding dengan beraturan. Barang siapa yang baru sekali saja masuk ke rumah berukir itu, niscaya ia akan heran tercengang-cengang melihat keindahan segala perkakas itu. Tentu saja ia akan berkata di dalam hatinya, memang kaya orang di rumah ini.
Baru mereka itu duduk dengan tajamnya, bungkusan sirih yang dibawa Asri itu pun ditunjukkanlah kepada perempuan yang duduk agak jauh sedikit daripada mereka itu. Kebetulan sekali itu tidak ada laki-laki yang menanti jamu itu, hanya orang perempuan belaka. "Makan sirih kami yang tiada sepertinya ini, ibu dan kakak sekalian," kata Asri dengan lemah lembut. "Baiklah," kata mereka itu. "Dan makan pula lah sirih kami yang dicerana itu," katanya. Bersambung.